Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Indonesia tetap bersatu. Ya, yang baik-baik ya, dan doa gitu ya juga. Baik, marilah Bapak Ibu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya, cukup. Jadi Ibu dan Pak sekalian, ini sudah mulai ada tiga perkara yang mencabang yang sama-sama pentingnya. Tapi saya kan selalu ingin memfasilitasi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu. Yang pertama, apakah mau menjawab kuis-kuis? Yang kedua, apakah mau menjelaskan yang critic of judgment? Yang ketiga, apakah dari filsafat pendidikannya? Silakan Bapak Ibu, kira-kira Pak, kalau Pak Darwis mau Ya, mana dulu? izin Prof, kalau ini Prof, barangkali di kuisnya dulu Prof. Oh, kuisnya dulu gitu. Bapak Apalagi Ibu kuisnya, yang lain, ya, ya Bapak Ibu. apalagi kuisnya Prof ada dua. Oh iya, baik, 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 baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Eh, kita ke kuis. Nah, sebelum saya menjawab kuis, Bapak Ibu nanti tolong diidentifikasi. Tentu ini kuis salah satunya memang untuk menimbulkan rasa penasaran begitu ya. Kuis 5 ini memberi teladan memuat maksud atau ada unsur yang bisa dipelajari, yaitu belajar itu di situ sebagai variabelnya atau sebagai objek pikirnya. Belajar sebagai objek pikirnya. Sedangkan subjek pikirnya ya kita sendiri yang memikirkannya. Nah, sehingga belajar ini kuis 5 ini, belajar itu bisa diganti yang ada atau yang mungkin ada. Bayangkan Bapak Ibu, bisa diganti yang ada dan yang mungkin ada. Tuh, jadi belajar bisa diganti siswa. Misalnya kalau diganti siswa nanti pertanyaannya jadi adanya siswa, mengadanya siswa, pengadanya siswa, materialnya siswa, formalnya siswa, normatifnya siswa, dan seterusnya. Juga bisa diisi evaluasi, juga bisa diisi penilaian, bisa diisi juga kurikulum, diisi pembelajaran, diisi ilmu, diisi manusia, diisi pikiran, diisi guru, diisi siswa, diisi kurikulum, diisi silabus, diisi RPS, diisi pertanyaan, diisi pilihan ganda, diisi pengolahan data. Semua bisa ditaruh di situ. Ya. Setidaknya jawaban itu adalah posisinya pikirannya Pak Marsikit. Begitu. Gampang saja mikirnya. Setidaknya itu posisinya pemikirannya Pak Marsikit. Nah, kalau Bapak Ibu punya posisi pikiran yang lain, mari kita sintesiskan. Begitu. Jadi ini sangat demokratis kita. Jadi ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Kan begitu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Pak. Ini kita mau mau apa? Kuliah filsafat PEP, pendidikan malah muter-muter diajak kemana-mana sampai nggak jelas juntrungnya nih. Ini gimana gitu lah. Sekarang di sini nih salah satu. Jadi saya melewati, ya, saya jalan yang ditempuh tuh melalui unsur genetiknya.
ibarat kesehatan ya imunitasnya atau vaksinnya gitu ya. Yang paling mendasar dari dalamnya gitu ya. Ada nanti kalau sudah mau diisi itu, oh mau diisi apa saja boleh, mau diisi PP juga boleh ya, adanya PP dan sebagainya. Dan pertanyaan itu kan baru 50, padahal pertanyaan bisa diekstend jadi 500 ya, gitu. Nah, dan sudah seperti kata saya, jawaban sebetulnya tidak tunggal, loh. Nah, jawaban itulah plural karena apa? Setiap apa objek pikir itu adalah mewakili dunianya. Jadi belajar itu mewakili dunia belajar. Masa dunia belajar cuma jawabnya cuma satu ya. Ya, ya. Dunia menjelaskan tentang dunia ya 1000 kata aja belum cukup kan begitu. Nah, tapi kan karena filsafat satu, isme itu sebagai pusat, yang kedua kecenderungan, dan yang berikutnya ontologi, dasar sedasar-dasarnya, dalam sedalam-dalamnya, atau luas seluas luasnya, kan begitu. Dan ada pikiran para filsuf, ada aliran filsafatnya, kan begitu. Jadi walaupun jawabannya banyak sekali, tapi ya tidak sembarang jawaban, kan begitu. Itu nomor 5, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu merenungkan, iya ya, kalau gitu. Jadi kalau kita mau diisi matematik juga boleh, filsafat pendidikan juga boleh, mau diisi tentang apa belajar mendalam, saking dalamnya jadi mendalim. Kalian saya teringat dengan pacar saya dulu, wahai pacarku, cintaku mendalim. Nah, sekarang ya ada metode belajar yang mendalam, deep learning gitu ya. Dikatakan ya dikatakan seharusnya belajar itu yang mendalam, seperti filsafat ini kan kita sedang belajar yang mendalam, apa kita disuruh ya mari kita belajar mendalam ya, intensif itu kan mendalam gitu. Nggak dikatakan harusnya kita belajar mendalam. Nah, kalau sekarang digalakan mendalam, berarti kan curiga jangan-jangan yang kemarin itu nggak mendalam kan begitu. Lo kenapa gitu loh? Kemarin-kemarin kok nggak mendalam kan begitu kan. Nah, ini kita sudah mempelopori belajar yang mendalam secara filsafat ini coba. Gitu. Jadi muter-muter gitu. Nah, gitu. Baik. Sekarang tangannya begini, pakai aplikasi juga boleh, raise your hand, atau langsung begini juga boleh. Silakan Bapak yang mau bertanya, Bapak Ibu, mengenai kuis berapa, nomor berapa. Mari Pak Sulaiman, monggo. Nanti Bu Astut, Terima kasih, Prof. ya, Bu Eva. Silakan Pak. Ini saya yang kuis 6, Prof. Ya, Kuis 6 itu kan ada di sini arahnya isinya dan formatnya. ya, Itu yang tapi saya di sini alhamdulillah ada betulnya sih walaupun cuma satu itu. ya, 1, 2 gitu. ya, Padahal udah mencoba memahami itu. Maksudnya isinya di situ dan formatnya di situ. ya. Apa maknanya, Prof? Baik, Terima kasih. baik. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ingin saya katakan terlebih dahulu ya, isi di sini itu berarti kata lain ya. Jadi menjelaskan itu bisa dengan kata lain. Atau dengan bahasa analognya, dengan padanan kata gitu ya. Isi itu substansi. Isi itu subbagian. Nah, isi itu adalah yang dimilikinya. Isi itu adalah subordinatnya. Ini macam-macamnya gitu loh pada akhirnya. Isi itu adalah sifatnya.
Jadi misalnya Pak Marsigit, isinya Pak Marsigit ya semua sifat yang melekat pada diri Pak Marsigit. Semua itu menjadi isi. Kan itu kalau wadahnya adalah Pak Marsigit. Kan begitu. Kalau wadahnya Pak Marsigit, nama Marsigit itu sebagai wadah, maka isinya adalah termasuk pikirannya Pak Marsigit. Tapi ternyata pikiran itu sebagai isi, dia ternyata merupakan wadahnya. Wadahnya dari apa? Semua pikiran Pak Marsigit. Semua yang dipikirkan oleh Pak Marsigit itu terkandung di dalam pikirannya Pak Marsigit. Jadi pikirannya Pak Marsigit itu yang tadinya isinya Pak Marsigit berubah atau sekaligus berperan sebagai wadah. Kan begitu. Nah sekarang Pak Marsigit memikirkan apa? Memikirkan filsafat. Berarti filsafat adalah isi dari pikiran Pak Marsigit sebagai wadah. Tapi ternyata Pak Marsigit kan bicara filsafatnya macam-macam. Ada filsafat realisme. Jadi filsafat realisme itu adalah isinya dari filsafat sebagai wadah yang ada di dalam wadah pikirannya Pak Marsigit, yang ada di dalam wadah namanya Pak Marsigit, kan begitu. Sehingga di dalam ini adalah wadah berwadah, isi berisi. Nah, dengan demikian maka dia adalah wadah tanpa isi dan dia adalah isi tanpa wadah. Kan seperti itu. Isi itu substan, wadah itu forma, kan begitu. Nah sekarang untuk yang kuis 6, Pak Sulaiman secara khusus ingin menanyakan nomor berapa misalnya. Mau nanya nomor ini, Prof. Nomor yang apa yang formatifnya sintetik gitu. Nomor 48. nomor 48. 48. 48 ya. Jadi formanya sintetik ya. Formanya sintetik. Jadi wadahnya daripada sintetik. Formanya sintetik 48, formanya sintetik itu wadahnya daripada sintetik. Sebetulnya wadahnya dari sintetik bertingkat-tingkat. Ya. Bisa dia empiris juga bisa. Ya. Kemudian realita juga bisa kalau sintetik itu mengacu kepada hukum alam. Hanya masalahnya ini karena saya menghadapi sintetik itu ada dua makna. Yaitu sintetik sebagai hasil output dari ketemunya tesis dan antitesis. Ya, tesis dan antitesis itu kalau ketemu akan menghasilkan sintetik. Nah, karena ada dua perkara, supaya aman, maka jawab saya, ya sudah, saya menggunakan bahasa analognya. Analognya dari apa? Analognya dari tadi apa nomor berapa 48 formanya sintetik ya forma sintetik begitu saja untuk supaya tidak terjebak ke jawaban yang ke sana atau jawabannya ke sini. Itu ciri khas filsafat karena filsafat itu tempatnya tinggi, maka sintetik punya dua makna. Sintetik dalam arti hukum sebab akibat di realita, ya, dan sintetik dalam arti ketemunya tesis dan antitesis. Tetapi secara metafisik dan ontologis sebetulnya dua perkara itu sama. Sebab apa? Sintetik di dalam realita sebetulnya itu juga ketemunya tesis dan antitesis. Cuma
tesisnya berupa realita, antitesisnya juga berupa realita. Kalau kita ngerem mendadak, naik motor ngerem mendadak, maka terjatuh. Nah, gitu kan? Ngerem mendadak itu tesis, terjatuh itu kemudian antitesisnya, kan seperti itu. Dan sebagai akibat, kan begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada kait seperti misalnya analitik. Analitik itu dalam arti dia pikiran, dia mengandung maksud logika. Tapi kemudian karena bersifat analog, maka orang bahasa mengklaim bahwa bahasa itu juga logis. Bahasa juga memenuhi kaidah logika. Maka dia sebut bahasa sebagai analitik. Oh, jadi kalau begitu matematika dikatakan analitik, bahasa dikatakan analitik. Ketemu filsafatnya, ya, ketemu filsafatnya, yaitu ada seorang filsuf yang mengatakan sebenar-benar matematika adalah bahasa. Gitu kan, gitu. Jadi tadi pembelajaran yang mendalam tadi, kalau kita dalami, pada akhirnya ujungnya ketemu gitu. Kalau di permukaan beda, ketika didalami satu. Begitu Pak Sulaiman. Ya, Prof, makasih. Baik. Bu Astuti silakan. Ya, terima kasih, Prof. Mohon penjelasannya pada kuis 5, Prof. Ya. Yang nomor 21, tribalnya belajar. Nomor 20. Apakah tantangan terbesar dari tribalisme dalam dunia pendidikan saat ini, Prof? Ya. Terima kasih. Ini kaitannya dengan struktur dunia. Tribal itu masih mending di atas, di bawah tribal itu adalah batu. Jadi saya pernah di dalam kuliah yang sebagai tugas pertama video itu pernah menggambar struktur dunia. Di paling bawah itu manusia batu, di atasnya manusia tribal, di atasnya manusia tradisional, di atasnya manusia feodal, di atasnya manusia modern, di atasnya manusia kontemporer atau power now. Nah, sekarang Bu Astuti, kalau mau mencari manusia batu itu di mana kira-kira? Zaman purba, Prof. Oh, zaman purba. Apa ada yang lain? Nah, ini yang nanti akan bertanya ini Pak Darwis. Ya. Manusia batu carinya di mana Pak Darwis? Di Ya, gua, Prof. Prof. Di mana? Di gua, Prof. Di gua. Di gua. Pak Darwis di mana? Ya, ya sama sih Prof di Oh iya. dalam gua, Prof. Kalau saya, Prof, saya jawab. Ya, Pak Gusnun. Kalau saya jawab, banyak sekarang, Prof, di dunia ini, zaman sekarang. Oh iya, di mana Manusia Pak? batu. Oh iya. Karena penjelasan Pak Prof Marsikit dulu, orang yang tidak mau berubah itu manusia batu. Jadi banyak sekarang, Prof. Masih ada yang ingat. Masih ada yang ingat. Syukur. Nah, itulah Pak. Kalau nggak direkam kuliah filsafat, malu Pak. Maka penting direkam dan diputar lagi, diputar berulang-ulang gitu ya. Jadi betul Pak Gusnun. Jadi mau cari manusia batu tuh nggak usah jauh-jauh, cukup di depan cermin. Ya. Ternyata manusia batu adalah, ternyata diriku. Diriku sendiri yang bersifat bebal gitu ya. Sudah kasih bacaan nggak mau baca, kasih musik nggak mau dengarkan, ya.
dan seterusnya, kasih tanda nggak mau melihat dan seterusnya ya. Bebal itu ya sebenar-benar manusia batu gitu kan. Nah, di atas manusia batu itu manusia tribal. Cari lagi di mana, di cermin juga. Siapa? Ternyata diriku. Nah, kalau saya ngomong dirimu nanti tersinggung. Ya, ya saya saja dulu ya beri contoh lah ya. Setelah itu nanti disamakan dengan Bapak Ibu lah. Perkara misalnya Bapak Ibu lebih baik atau saya lebih baik ya bonus kan begitu. Oh ternyata saya bukan manusia batu kan gitu kan. Nah, jadi gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kan sekarang sudah ketahuan salah satu di antaranya yang bukan manusia batu adalah Pak Gus Nun. Ini saya Alhamdulillah, Prof. tidak mengatakan bahwa yang lain manusia batu. Tidak, tidak katanya tadi manusia batu zaman purba gitu. Nah, sekarang tribal, sifat dari tribal itu apa? Kanibal. Kanibal itu apa? Memangsa dagingnya sesama, memangsa dagingnya teman. Itu kan physically, secara fisik lah. Kalau filsafat, memangsa pikirannya teman, mengambil pikirannya teman, dipakai. Caranya apa? Copy paste. Mengerjakan tugas kuliahnya Pak Mas Sigit misalnya, ya. Ngambil copy paste punya teman tidak izin, itu sudah kanibal. Itulah sebenar-benar manusia tribal. Ya manusia tribal. Maka di sini pertanyaan tadi nomor berapa, Bu? 21, Prof. 21. Tribalnya belajar adalah copy Pipes. paste. Iya, itu yang mau saya tanyakan juga tadinya. Ini warning ya, Bu, hati-hati. Ya, jangan suka copy paste. Nanti terancam jadi manusia tribal. Itu luar biasa. Ini bahasa analog, Bapak. Ya. Bahasa analog, bahasa filsafat. Ya kayak gini maksudnya gitu. Ya, pengandaian perumpamaan begitu. Bu Eva Farida, silakan mau tanya apa, Bu? Yang mana? Ya, Prof. Terima kasih. Yang nomor 30, Prof. Kuis 5. Ya, Pilihan belajar. ya. Pembangunan. Ya ini Bu, ya belajar itu kan hanya penggoda saja, gitu. Ini bisa diisi apa saja. Ini sebetulnya berarti kan sebetulnya penekanannya pada pilihan. Yang namanya memilih itu mengurangi. Ibu kemarin waktu Pilpres kan ada 3 calon presiden, pasangan presiden. Yang dipilih cuma 1 kan berarti dikurangi yang 2. Sehingga tersisa 1, lah itu yang dipilih. Kan begitu. Maka memilih apa namanya nomor berapa tadi? Nomor berapa, Bu? Nomor 30, Prof. Nomor 30 pilihan belajar belajar. itu mengurangi. Kan begitu kan? Jadi tidak hanya belajar saja, pilihan siswa, pilihan penglihatan, pilihan pendengar, semuanya ya mengurangi begitu. Kalau yang 31-nya kenapa menambah, Prof? Nomor 2. 31-nya, 31 ekstensi 31. belajar. Ekstensi. Yang namanya ekstensi atau perluasan itu menambah, Ibu. Ya. Jadi ada hukum berfilsafat, yaitu hukum intensi dan ekstensi. Ekstensi itu cara mempelajari filsafat, ditambah-tambahkan pengetahuannya, ditambahkan informasinya, kan begitu. Kalau mau belajar ya ditambahkan apa yang dipelajari, kan begitu.
Metode yang kedua yaitu metode intensif, yaitu mendalamkan, kan begitu. Baik Bu Neng Ya, Ida. terima kasih, Prof. Sih. Tadinya saya mau nanya nomor 21 tapi sudah lewat. Sekarang Oh saya iya, ingin bertanya di kuis 5 di nomor 28. ya, Poceknya belajar, lupa untuk mengingat. ya. Jadi ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu sekarang, saya melupakan istri saya. Tapi lupa tidak untuk dilupakan selamanya. Setelah nanti kuliah selesai, nyatanya aku masih ingat istriku. Itu artinya dilupakan, tapi untuk diingat kembali. Dilupakan ditaruh di mana dalam filsafat? Ditaruh di namanya adalah di rumah epoke. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 28 kuis 5. 28. Di rumah epoke. Epoke itu munculnya di mana? Epoke itu munculnya di filsafat fenomenologi dari Husserl. Filsafat fenomenologi dari Husserl itu, setiap orang yang mau belajar, setiap orang yang mau menuntut ilmu atau menggapai apapun tujuan, harus dimulai dengan perhatian. Kalau tidak ada perhatian, jangan harap akan memperoleh segala sesuatu baik di dunia maupun di akhirat. Itu harus diawali dengan perhatian. Setelah perhatian, maka dia ditindaklanjuti dengan kesadaran. Setelah disadari, maka di situ ada pilihan-pilihan, pilihan hidup, pilihan belajar, pilihan mengajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan begitu. Maka ketika kita memilih, maka disitulah muncul yang namanya rumah epoke. Ketika saya naik motor dari rumah ke kampus, bayangkan kalau saya tidak bisa melupakan apa yang saya lihat. Begitu keluar rumah sampai di kampus, saya nggak bisa melupakan apa yang saya lihat 100%. Mungkin malah tidak pernah sampai ke kampus. Kan begitu. Tapi ketika saya naik motor pergi ke kampus, yang saya lihat di jalan raya, kiri kanan depan samping dan sebagainya, terus terlihat, dipikirkan, lupa, terlihat, lupa, terlihat, lupa, demikian seterusnya. Itu mekanismenya. Tapi bahwa hari berikutnya saya masih bisa melewati jalan itu karena saya ingat. Jalan itu, perempatan itu yang saya lewati tadi saya lupakan. Ya, kalau saya nggak bisa melupakan perempatan jalan tadi, kapan saya bisa sampai di kampus? Tapi besok pagi aku lewat jalan itu lagi. Itu artinya melupakan dalam rangka untuk ingat. Itulah namanya rumah epoke. Dan itu mekanisme berpikir manusia. Mesti pakai itu. Mesti pakai itu. Nah, bahkan ketika kita tertidur pun, ya, epoke tertidur, dia masih nyimpan memori itu. Masih disimpan di sana. Karena disimpan di epoke, di luar kesadaran kita. Begitu kita bangun, oh kita masih ingat istri, suami, anak, kantor, tugas, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Baik. Jadi Berikutnya Bu lupa, Desi. Prof, maaf yang barusan. Berarti Ya. di sini maksudnya lupa untuk itu lupanya sementara ya, Prof ya. Iya, lupa sementara. Tapi kan ada kadarnya. Manusia kan punya kadar masing-masing. Ya, bisa lupanya lupa betul, bisa lupa tebal. Ada kadar, ya, ada kadar kesadarannya, kan begitu. Ada kadar ingatannya, kan begitu. Baik, Terima kasih, Prof. ya. Bu Desi silakan. Saya Prof. Bu Desi. Di kuis 6, Prof.
Kuis Tulisan 6 itu nomor. ada nomor 41, Prof. Ada 41 sublim, ada kata sublim. Itu sublim itu dijumpai lagi di yang di Immanuel Kant itu yang di judgment. Mungkin boleh dijelaskan, Prof. Kalau di fisika biasanya perubahan wujud sublim, kata sublim itu Oh iya. berubah dari padat langsung menjadi gas, ya Pak? Ya. Jadi memang ini sublim ini satu yang tertinggi di dalam pikiran kita, kebaikan yang tertinggi di dalam pikiran, etik dan estetika yang tertinggi di dalam pikiran kita, keindahan yang tertinggi. Nah, keindahan yang tertinggi itu ya ada masuk ke dalam teorinya categorical imperatif di sana, ya, categorical imperatif. Jadi karena categorical imperatif itu artinya dia melampaui pikiran, tapi dia di bawah level spiritual, ya. Tapi dia melintasi atau melewati menyeberang atau lintas, ya, lintas budaya, lintas negara, lintas agama. Contoh kebaikan tertinggi yang sudah pernah saya sampaikan misalnya adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu di seluruh dunia, suku apapun, itu menghormati orang tua itu sebagai suatu kebaikan tertinggi di pikiran manusia. Nanti kalau sudah naik ke spiritual, diatur di dalam agama masing-masing. Kemudian juga ada yang namanya hak asasi manusia. Itu juga tertinggi di dalam pikiran manusia. Maka dia bersifat universal di dalam pikiran manusia. Menghormati orang lain, menghargai orang lain itu universal. Hak asasi manusia. Kan begitu kan? Dan itu tidak secara spesifik, secara harfiah hal tersebut diatur di dalam agama, tetapi substansinya iya, ya, tetapi bentuknya itu di tingkat dunia, kan begitu, di tingkat dunia. Gitu Bu, yang kata-kata sublim itu memang betul menujunya ke arah atas, ya, menujunya ke arah atas. Baik, Bu Retnoning, monggo. Bu Retnoning, Bu, mic-nya Bu, suaranya. Kasih Prof. Di, Untuk penjelasan kuis 5, nomor 37 Prof. ya, Utilitariannya belajar. nomor 37. 7, ya. Ya, jadi itu utilitarian itu kan filsafat yang berorientasi kepada asas manfaat. Pokoknya kalau nggak bermanfaat nggak penting, itulah ibaratnya secara rule of thumb kasarannya begitu, ya. Jadi semuanya diukur dari asas manfaat, kan begitu. Nah, asas manfaat dalam filsafat itu aksiologi, gitu Bu. Ini memang konsep filsafat Bu, ya. Aksiologi itu asas manfaat. Ya. Baik. Berikutnya Pak Darwis, silakan Pak Darwis. Ya, izin Prof, terkait kuis nomor 5, kuis 5 itu di nomor 36 Prof, yang berhalanya belajar. Itu sama halnya tidak fokus Prof. Jadi, Ya, Bapak Ibu, sudah pernah saya terangkan berhala di dalam filsafat itu adalah perhatian yang lebih, yang tidak semestinya, yang melebihi porsinya.
sehingga melupakan kewajibannya. Gitu. Ya dia nonton sepak bola sehingga lupa sholat. Maka sepak bola sudah berubah jadi berhala. Gitu. Ya, itu maksudnya. Ya. Kemudian apa? Indonesian Idol. Idol itu berhala. Ya. Karena apa? Dia menyedot perhatian, ya. Dia menyedot perhatian sehingga melupakan kewajibannya untuk misalnya sekolah atau untuk ngaji atau untuk apa gitu ya. Nah, gitu. Nah, zaman Nabi dulu ya, Nabi Ibrahim alaihissalam gitu dulu ya ada berhala-berhala itu menyedot perhatian masyarakat sehingga para warga itu tidak menyembah kepada Tuhan, atau menyembahnya kepada berhala. Nah, itu berhala itu menjadi. Nah, di sini berarti ini kan pertanyaan ini kan sebetulnya pertanyaan filsafat. Nomor berapa tadi, Pak? Nomor 30. 36, Prof. 36. Nah, berarti kalau dia sedang kuliah, atau tidak bisa fokus, terkena godaan berhala. Gitu, Pak. Gitu saja. Baik. Bu Marianti, silakan Bu. Ya, Prof. Ya. Prof, izin bertanya untuk kuis 6, Prof, nomor 17. Jadi, Isinya absolut, yaitu sama dengan kuasa Tuhan, Prof. Mohon penjelasan Prof. Masigit. Terima kasih, Prof. absolut itu mutlak, Ibu. Dan mutlak itu milik Tuhan. Manusia tidak ada tempatnya mutlak. Manusia adanya cuma relatif saja. Ya, yang mutlak itu adalah kuasa Tuhan. Kan gitu. Itu Bu, maksudnya isinya. Jadi isinya absolut itu ya artinya ya kuasa Tuhan. Manusia absolut itu baik wadah maupun isinya sama-sama absolut. Kalau wadahnya absolut maka isinya absolut gitu di situ. Dan itu keabsolutan dunia absolut itu adalah kuasa Tuhan. Sudah. Karena manusia nggak ada yang absolut. Manusia itu relatif. Sebab kenapa manusia relatif? Terikat oleh ruang dan waktu. Kan begitu. Nah, baik. Untuk berikutnya, kalau masih ada, Bu Eli, silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Prof. Untuk kuis 5 nomor 12. Ontologinya belajar itu plural, Prof. Plural itu kan jamak ya, Prof. Itu mohon penjelasannya. Ini maksudnya, kalau ontologi itu kan mengandung maksud itu apakah dia bersifat tunggal ataukah bersifat dual ataukah bersifat plural ya, dan seterusnya. Nah, ini belajar nomor 12 ya. Belajar itu seperti dikatakan oleh Jaworski, orang Polandia yang tinggal di Inggris itu dulu, there is no the best way to learn. Tidak ada cara terbaik untuk belajar. Cara terbaik untuk belajar ya variasi. Berbagai macam cara dicoba. Berapa banyaknya? Plural. Banyak. Nah, gitu. Bahkan nomor 15 itu diklirkan lagi, pluralnya belajar itu infinite, tak terhingga banyaknya orang belajar tuh. Ada yang sambil berjalan, ada yang dilirik sedikit, ada yang diingat sedikit, ada yang dengan cara mendengarkan saja, ada yang diskusi seru, gitu. Ada yang dihafalkan, gitu. Ada yang ditulis,
Banyak sekali, infinite akhirnya begitu. Ya. Bu Dina, silakan Bu Dina. Iya, Prof. Di kuis 5 nomor 39, Prof. Oke. Di situ dikatakan mimpinya belajar itu tidak berpola. Ya. Sementara di pertemuan yang lalu, ketika kita tidur, itu berarti kan tidak berpikir. Tapi Prof juga menjelaskan bahwa ketika menembus ruang dan waktu, yang menembusnya itu adalah pikiran kita yang memikirkannya gitu. Nah, baik Ibu. Jadi lagi-lagi ini karena objeknya adalah belajar, sebetulnya filsafatnya ialah pada pertanyaannya itu. Pada mimpi, kemudian pragmatisnya, ruangnya, berubahnya, intuisinya, yang muat unsur filsafat yang di depannya itu sebetulnya yang diterangkan. Perkara kemudian belajar mau diganti apa saja, silakan, bisa mimpinya guru, mimpinya siswa. Ya, mimpinya guru juga tidak berpola, mimpinya siswa juga tidak berpola, kan begitu. Nah, saya ingin menerangkan lagi tentang mimpi. Ya, jadi mimpi itu kan sebetulnya munculnya bayangan ya di dalam pikiran, di mana pikiran itu bekerja di bawah sadar. Munculnya bayangan di bawah sadar. Nah, bayangan di bawah sadar itu imajinasi, tapi imajinasi dalam mimpi itu imajinasi yang di bawah sadar. Nah, imajinasi apa? Nanti saya terangkan di sana ketika mau menerangkan judgment. Setelah ini kita langsung ke menerangkan judgment juga nggak apa-apa. Nah, imajinasi itu apa? Nah, kalau orang awam cukup dengan ngomong ingatan saja, cukup untuk semuanya. Gitu. Kalau orang awam itu ya ingat-ingat ya imajinasi, kan begitu. Tapi kalau di dalam filsafat, dalam psikologi, gitu, ada perbedaan. Perbedaannya ya lebih lanjut daripada ingatan. Nah, ini ingatan di bawah sadar. Bayangkan ya. Ingatan di bawah sadar, berarti dia punya sifat tidak stabil, tidak berpola. Kan begitu. Tetapi ya bisa muncul tergantung dari kondisi. Ketika seseorang itu tertidur, baik kondisi yang mendahulunya maupun kondisi yang dipikirkan yang akan datang ya sebagai suatu cita-cita, atau kondisi real daripada fisiknya. Ya saya kalau olahraga capek itu ya mimpinya ya dikejar-kejar harimau. Capek ya mimpinya dikejar-kejar harimau gitu ya. Ya. Kan begitu. Jadi ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari begitu. Nah, makanya kemudian ditanya orang, kalau di kita ini kan kita kan full of lambang. Ya. Coba kita ya namanya baju batik itu ada berapa miliar itu polanya yang sudah ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia baju batik itu ya, yang tercipta itu kan luar biasa itu. Nah kalau di luar negeri di sana di Prancis atau ketika musim dingin ya semuanya satu putih ya, semua rumah putih, jalan putih, itu pohon putih, kereta putih kena salju tuh. Nah sampai orang bingung nggak bisa membedakan apa itu mimpi atau kenyataan. Nah, maka René Descartes ingin mencari kepastian. Kepastiannya ialah coba aku bisa bertanya atau tidak kan gitu ya. Karena kalau aku bisa bertanya kemudian berusaha menjawab berarti ada pola. Nah kalau ada pola berarti aku tidak tidur kan begitu, karena dia bingung. Ini aku tidur atau terjaga gitu ya. Karena tidur juga putih, terjaga juga putih, sama-sama begitu loh. Baik.
Baik itu Ibu Bapak sekalian, saya pikir untuk kuis cukup ya sementara supaya kita bagi-bagi porsinya. Saya akan menjelaskan tentang yang judgment, Bapak Ibu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang yang judgment. Ya, baik. Jadi saya akan share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share jam? Sudah, Prof. Ya, baik. Mengawali ya karena ini tahap pertama dari judgment ini. Nanti ada tahap kedua, tahap ketiga. Judgment ini buku yang ketiga ya. Buku yang kedua itu yang practical reason ya. Ada yang bolak-balik ya, silakan tergantung penekanannya. Jadi di dalam The Critique of Poor Reason yang pertama, judgment itu di sini Bapak Ibu. Judgment itu ada di sini. Nah, filsafat itu tentang olah pikir. Ini jangan terganggu dengan matematika ini karena bisa bersifat umum. Ini matematika karena saya pakai untuk penjelasan di matematika juga. Jadi pikiran kita itu reason kita itu critique of poor reason. Reason itu dibagi dua, reason bagian atas dan reason bagian bawah. Reason bagian atas itu artinya adalah rasional atau logika. Reason bagian bawah itu adalah pengalaman atau empiris. Walaupun pengalaman atau empiris, tetap ini adalah pikiran. Nah, nanti bagaimana lahirnya judgment itu? Nah, ini kalau kita mau berpikir, kita ada dua pintu. Pintu logika maupun pintu pengalaman. Pintu pengalaman ini di sini yaitu melalui panca indera. Panca indera yang melihat, mendengar, membau, meraba dan seterusnya itu dengan yang namanya sensori motor, gitu. Dengan yang namanya sensori motor, gitu, ada tergantung daripada tingkat sensibilitasnya di sini. Maka ini ada kesadaran. Kesadaran itu ada di atas perhatian. Nah, di sini supaya terlihat itu harus ada perhatian dulu, supaya terdengar harus ada perhatian. Kalau sudah terlihat terdengar, baru lahirlah kesadaran itu. Maka ada di sini degree, ya, degree of conciseness, ya, derajat daripada kesadaran, yaitu degree of anticipation of perception. Untuk mempersepsi, dipersepsi itu realita yang kita lihat, yang kita dengar, dipersepsi. Yang kita lihat, yang kita dengar, dipersepsi, maka terbentuklah representasi. Representasi itu berupa ingatan sebetulnya. Yang kita lihat itu ingatan, representasi itu ya ingatan. Kalau bahasa awam ya semuanya ingatan. Ya. Nah, representasi ini akan menghasilkan yang namanya imajinasi. Kalau bahasanya orang awam, imajinasi itu ya ingatan. Kan begitu. Jadi ingatan bisa dalam arti proses, ingatan bisa dalam arti bentuknya. Kan begitu. Nah, dari ingatan yang terbentuk itulah, baik ingatan tunggal maupun ingatan jamak, itu menghasilkan pengetahuan,
maupun sensasi pengalaman, atau pengalaman psikologis dan pengetahuan. Kan begitu. Nah, pengetahuan ini ada dua jalur pengetahuan yang diperoleh dari logika dan pengetahuan yang diperoleh dari imajinasi, bayangan, dari melihat, mendengar, dan seterusnya. Nah, pengetahuan itu akan membentuk pengertian. Ya. Pengetahuan tunggal maupun pengetahuan jamak maupun pengetahuan struktur pengetahuan, itulah namanya pengertian atau konsep. Kan begitu. Pengertian atau konsep, dan itu juga menghasilkan intuisi. Gitu, akan menghasilkan intuisi. Nah, konsep itu kalau itu dari logika, dia akan menghasilkan pengertian yang bersifat murni. Kalau dia dari pengalaman mengindra, melihat, dia menghasilkan pengertian empiris. Nah, pengertian murni dan pengertian empiris itu akhirnya mengkompos tunggal maupun jamak daripada pengertian-pengertian, itulah yang disebut dengan gagasan atau ide secara substantif. Kalau dalam bahasa disebut sebagai notion. Nah, gagasan inilah yang disebut sebagai memahami atau understanding. Memahami atau understanding. Nah, kapan manusia memahami atau understanding? Itu yang namanya proses judgment. Nah, tapi judgment yang sudah di sini judgment paripurna. Karena sudah pada level paling tinggi di dalam tataran berpikir. Nah, padahal kalau kita telusuri ke bawah, ke awal, maka ketika kita melihat apakah sebenar-benar kita itu memandang itu sebenar-benar kita melihat, belum tentu. Nyatanya kita bisa saja memandang tapi tidak melihat. Berarti judgment penglihatan bermasalah. Di sini ada judgment, ada judgment yang bersifat sintetik, ada judgment yang bersifat a posteriori. A posteriori itu pemahaman setelah mengalami. Maka ketika pengetahuan atau konsep itu diperoleh dari logika, apakah logika kita itu bagus atau tidak? Kalau kita punya masalah pada logika, maka judgment logika menghubungkan antara konsep satu dan konsep yang lain bermasalah. Maka ada analytic judgment, ada a priori judgment. Demikian seterusnya dilihat dari critic of pure reason. Maka untuk selanjutnya dapat saya tulis di sini, ya. Judgment adalah pengambilan keputusan kognisi, yaitu yang bersifat kompleks dan terpadu di atas perhatian, kesadaran, dan idealisasi. Yang kedua, melibatkan objek keputusan. Jadi ada objeknya keputusan itu, memutuskan. Pasti harus ditanya, memutuskan apa? Nggak mungkin. Oh, dia memutuskan. Nggak mungkin. Dia nggak bisa berdiri sendiri keputusan itu. Maka harus ada objek keputusan. Nah, objek keputusan itu, kalau dalam filsafat, rumahnya adalah di dalam bahasa subjek, predikat, objek, atau proposisi benar dan salah. Nanti kita lihat di bagian akhir. Nah, melalui proses imajinasi. Imajinasi itu apa? Ingatan. Intuisi itu apa? Ingatan juga. Begitu. Gitu kan?
Nah, cuma karena banyak istilah ya karena kita belajar, karena kita itu ilmunya lebih tinggi, maka pembeda daripada yang tidak mempelajarinya. Maka diperolehnya imajinasi itu melalui logika atau melalui sensasi tadi. Nah, kemampuan mengimajinasi yaitu kemampuan mengingat kembali tergantung dari bagaimana dia sehat intuisi ruang dan waktunya. Kemudian bagaimana dia mampu menghasilkan bayangan baru, ingatan baru, nah, baru nanti akan lahir yang namanya skemata. Skemata daripada yang dipakai untuk keputusan dari ide atau gagasan tadi. Nah, ide atau gagasan, keputusan-keputusan dari ide gagasan itulah yang akan menghasilkan ilmu, struktur keilmuan. Dalam bentuknya tadi saya terangkan, bersifat intrinsik, tersembunyi, ya, innate, ya, di dalam pikiran kita. Maka ada istilah a priori judgment. A priori judgment. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyatakan contoh a priori judgment. Ya, contoh a priori judgment yang berlaku di masyarakat, di medsos-medsos. Misalnya di Timur Tengah, Israel menyerang Qatar. Ibu kota Qatar, Doha, diserang oleh Israel. Betul ya Bapak Ibu? Nah, itu betul itu. Ya, diserang. Nah, terus orang itu pada berpikir toh, inginnya itu negara Arab tuh pada balas. Inginnya. Tapi kan tidak balas-balas toh. Tidak. Nah, ini orang bikin video. Bikin video, wah, Iran membalas Israel, hancur lebur, ya. Arab Saudi beserta Qatar, Iran, hancur. Oh, gambarnya, lah gambar-gambar yang diproduksi itu adalah a priori judgment itu. Belum terjadi, sudah paham, bisa bikin videonya. Gitu kan? Nah, sekarang juga politik juga begitu. Pak Prabowo belum sampai di PBB, wah beritanya, ya, videonya udah bikin Prabowo bikin geger, padahal belum tampil ya gitu ya. Nah itu berarti a priori judgment itu. Ya. Nah misalnya itu, ya kalau sudah tampil itu namanya a posteriori judgment. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jadi berita-berita hoax itu yang kalau yang apa, yang podcast atau yang youtuber yang mungkin ada apa belum pengalaman atau yang masih belajar atau yang pemula itu kan mencari perhatian gitu ya. Kalau nggak biasa jadi kaget kita. Wah, ternyata wah, ternyata padahal itu angan-angan. Angan-angan. Nah, setelah selesai kemudian maaf ya video ini hanya ilustrasi gitu. Ya, misalnya begitu ya. Oh, saya pernah membaca ya. Oh, aduh ya. Apa tokoh di Indonesia ya, pejabat tinggi, ya, apa levelnya tinggi ya, memadamkan pemberontakan. Saya baca sampai YouTube-nya sampai habis. Nah, ternyata cuma ilustrasi. Andai kata gitu. Itu namanya a priori judgment gitu. Ya, gitu kan. Ya. Baik. Nah, sekarang saya ulangi lagi ya. Oke, bentar. Mana. Ini kok jadi Enso dulu lah, Enso. Oke, baik. Mana ini? Saya share lagi. Baik, share. Baik.
Jadi yang berikutnya menghasilkan struktur internal yang analog dengan struktur outputnya tadi. Ya. Kenapa bisa bikin video hoax ya yang belum terjadi tapi ada kaitannya dengan peristiwa sekarang. Oh misalnya perang dunia ketiga, wah ngeri dong. Itu apa struktur internal kita itu ya dengan apa tadi a priori judgment sebagai struktur outputnya keluarlah video. Padahal kenyataannya tidak atau belum terjadi atau mungkin tidak terjadi gitu ya. Nah, konsep itu apa di sini? Logika universal. Logika sebagai pernyataan bentuk dan lembaga sebagai aturan. Dan dia fenomenologi yang sudah saya terangkan. Maka kalau dilihat di sini tabel of judgment-nya meliputi kuantitas, kualitas, relation dan modality. Ini ya belum begitu paham. Nah, ini sudah saya gambarkan di gambarnya. Ini sebetulnya di sini ya. Tabel daripada judgment itu quantity, quality, relation dan modality. Nah, ini dalam bentuk bahasa apa simbolis atau matematika menuju ke matematika begitu ya. Ini membacanya semua gitu. Semua ya. Semua pernyataan universal F adalah pernyataan universal G. Beberapa pernyataan universal S adalah universal G. Atau pernyataan F ini kalau enggak ada S-nya ya tidak ada universalnya. Pernyataan F adalah G. Ini adalah kasus bahwa beberapa pernyataan universal S adalah universal G. Demikian seterusnya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk contoh, Bapak Ibu, contohnya ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih kelihatan? Oke, Prof, masih. Ya. Semua berita adalah hoax. Itu tadi kategori 1. Berarti ini judgment tipe quantity universal. Beberapa berita adalah hoax. Ini misalnya anggota DPR ini anggota DPR ngomong, "Oh, semua berita tuh hoax." Terus teman yang anggota DPR sebelahnya tuh ngomong, "Enggak lah, enggak semua. Hanya beberapa saja dari berita itu yang hoax." Oh gitu. Oh, terus yang temannya lagi, ada temannya anggota DPR tadi ngomong, "Enggak, cuma berita ini saja kok yang hoax. Nah, cuma ini saja yang hoax." Nah, bertiga ini sudah melakukan judgment Bapak Ibu, menghasilkan suatu notion. Kalau matematika ini dipandang sebagai rumus, ya, bahwa bahasa itu bisa dipandang sebagai rumus. Ini dia menghasilkan rumus. Judgment menghasilkan rumus begitu. Ini rumusan, gitu. Nah, tergantung nanti mempengaruhi masyarakat, dipakai oleh masyarakat atau tidak, atau setidaknya diyakini oleh para pengikutnya kan begitu. Ya. Terus, ini kasus saja kok, ya. Kasus saja bahwa berita itu hoax itu kasus. Terus ada tadi yang nimpali, "Oh nggak ada berita hoax." Nah, gitu kan. Wah, ramai di antara para anggota DPR misalnya. Oh, terus yang ini, "Oh berita itu non hoax." Oh, gitu lah. Nah ini yang lain misalnya ada yang ngomong berita adalah hoax. Ini berita Bapak Ibu, semua berita, beberapa berita ini, gitu. Kemudian berita itu beda maknanya. Beda keluasannya. Berita adalah hoax. Nah, kemudian yang hypothetical, jika berita itu adalah hoax, maka X
adalah provokator, kan begitu. Oh, itu kalau ada ngomong, oh ini ada pejabat loh yang ngomong loh. Loh, dia ngomongnya gimana? Katanya jika berita itu hoax, maka si dia itu provokator. Oh, gitu. Berarti pejabat tadi telah membuat judgement yang bersifat relation, hypothetical gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian wartawan mungkin, wartawan menimpali salah satu, kalau enggak beritanya hoax, atau dia memang provokator. Nah, begitu. Kalau enggak beritanya hoax, atau dia memang provokator gitu. Nah, itu disjungsi Bapak Ibu. Nah, ini yang modality problematik. Kemungkinan ya. Saya tadi kan ngomong kemungkinan bahwa berita itu hoax gitu loh. Terus ada lagi yang jawab sebenarnya yang sebenar-benarnya terjadi berita itu hoax loh. Terus ini yang yang terakhir ini apodiktik sifatnya, berita itu hoax jika, nah ini kelengkapan Bapak Ibu, kelengkapan bahasa, produk daripada notion bahasa, produk daripada judgment, gitu, yang dihasilkan oleh Immanuel Kant kira-kira 400 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ada seorang filsuf yang peduli dan menghasilkan semacam ini begitu, Bapak Ibu. Nah, baik, Bapak Ibu boleh di screenshot ya, silakan di screenshot ini karena ini belum saya bagikan, nanti masih saya perbaiki lagi kan, masih akan saya tambahkan, Pak. Filenya belum saya bagikan, di screenshot saja. Baik. Waktunya sudah jam 9 Bapak Ibu, ya, sudah malam. Ya, jadi itulah Bapak Ibu penjelasan saya tentang critic of judgment. Kalau dilihat di Google mencari pembenaran hakim, waduh, mencari pembenaran sebuah keputusan. Ini gampang sekali. Bagaimana kita membuat judgment, bagaimana kita membuat keputusan. Tadi ternyata Ibu larinya ke bahasa. Kenapa? Sebenar-benar filsafat itu bahasa. Rumah daripada filsafat adalah bahasa. Itulah tipikal pengambilan keputusan Bapak Ibu. Nah, kalau itu dipakai, wah Bapak Ibu tambah khasanah nanti kalau mau podcast. Bisa mengidentifikasi ya para narasumber oh Bapak ini telah membuat klaim gitu, yang sifatnya kuantitatif, kualitatif, singular dan seterusnya. Wah, ini disjungtif ya. Semuanya tambah kaya karena belajar filsafat gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, saya minta maaf kalau ada kesalahannya. Untuk yang filsafat ilmu yang merentang dalam sejarahnya akan saya terangkan minggu depan begitu. Demikianlah, nanti akan saya kirimkan lagi juga yang kritik practical reason ya, buku yang ketiga, dan juga kuis gitu. Dianggap enteng saja Bapak Ibu, jangan berat-berat mikirnya. Yang penting yang jaga kesehatannya Bapak Ibu ya, dan semangatnya gitu. Baik, begitu. Semoga terima kasih banyak Prof. Semoga tetap sehat, murah rezeki, hidayah, amin, Prof. Amin. Selalu berkah. Amin, Prof. Amin. Amin, Kita Prof. tutup dengan berdoa, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.